Andi, di mana ini? Andy, Kak Ipah, kok kamu di sini? Apa aku mimpi? kamu pasti lelah. Istirahatlah. Kak Ipar, aku kangen. Kamu apa sih? Bukan mimpi. Sekarang, ku terlahir kembali. Kak Ipar, hanya bisa bertemu. Maaf ya, aku. Tak apa. Aku panaskan air. Buat kamu cuci. Kak, di kehidupan lalu, kakak menderita kanker, menitipkan Kak Ipar padaku. Karena aku gengsi, lalu Aku habiskan banyak uang buat nikahin kamu. Masih mau kabur? Akan kutiduri kau hari ini. Kak Ipar dijual keluarganya ke pria. Dia menolak. Jatuh ke sungai dan mati tenggelam. Di hidup ini, takkan biarkan Kak Ipar bernasib sama. Buka bajumu. Kakak Ipar, Lihat apa? cantiknya. Si ketiga, tak pernah sentuh Ayu. Dia buang najisku. Dia banyak menderita. Dia gadis baik. Setelah aku mati, kau nikahilah dia. Ayu, setelah aku mati. Keluarga Siti, lanjutkanmu. Si ketiga lebih dapat diandalkan. Ya, kamu tidak akan terlalu kesulitan. Kak, Adi, Kakak Ipar. Saat kakak masih hidup, kamu sudah sibuk. Sekarang, kamu merawatku. Kamu terlalu menderita. tak apa. Istirahatlah. Andi, lepaskan aku. Gak mau. Cantik, Ngomong apa sih? jadi istriku. Kak ketiga, kakak ngapain? Kenapa ganggu kakak ipar?
Jangan-jangan dia kaget. Aku nggak ganggu kakak ipar. Aku lihat jelas. Aku nggak akan ganggu dia. Malah harus menjaganya. Ibu bilang kita harus jaga kakak ipar. Ya, ayo kunjungi ibu. Kak Ipar, kamu nangis. Enggak. Kak Ipar, aku salah. Nanti kalau kamu nggak mau, aku nggak akan. Apapun yang kamu lakukan padaku, aku takkan pernah marah padamu. Terus kenapa nangis? Karena senang. Senang. Kamu mau kakak ipar? Senang. Kalau kamu nggak mau, usir aku dari keluarga Pratama. Aku tak bisa hidup. Di kehidupan lalu, karena keraguanku, aku mencelakainya. Apa kamu merasa kakak ipar murahan? Enggak kok. Aku paham. Kalau kamu sedih, menangislah. Aku pasti buat kamu hidup enak. Tak ketiga, kakak ganggu kakak ipar lagi. Aku lapor ibu. Pergi sana. Kak, tenanglah. Aku pasti jaga kakak ipar. Oh ya, sisa makanan tak banyak. Harus cari cara. Andi. Ayu, Andi pergi kemana? Ayu, kamu menderita di sini. Makanan hampir habis. Mending kamu pulang ke rumahmu. Ibu tak mau aku. Menantu sebaik kamu, mana mungkin tak mau. Ibu cuma mikir, kamu pulang, setidaknya bisa makan. Tak usah lapar bersama kami. Ibu, meski harus lapar, Ayu takkan pergi. Lagi pula, Andi bilang, mau menikahiku. Benarkah? Tapi beberapa hari lalu dia berubah. Nah, kedepannya gimana cari makan untuk keluarga besar? Aku pasti buatmu hidup enak. Dengan ucapanmu, walau mati, aku rela. Ibu, aku pulang. Ibu, beberapa hari ini aku tak keluar. Kakak ipar, tolong ambilkan air. Ya, baik. Bawa banyak besi bekas buat apa? Satu-satunya traktor desa rusak. Spare partnya di sekitar sini tak ada jualnya. Asal bisa diperbaiki, bisa dapat bayaran 60 yuan. Cukup buat kita beberapa bulan. Andi, kapan kamu belajar keahlian ini? Kapan kamu belajar keahlian ini? Kehidupan lalu, kakak ipar tewas tragis. Orang tua sakit parah. Aku bawa adik-adik tinggalkan desa, jadi seorang insinyur mesin dan buka perusahaan sendiri. Belajar dari dalam kandungan. Sudah kuduga, kamu orang yang hebat. Lihat apa lagi? Kamu cantik saat tersenyum. Manis sekali, aku tak mau pedulikanmu. Aku serius. Lihatlah dulu. Tak usah tunggu.
Kak Ipar. Andy. Ambillah kakak ipar. Tidak bisa. Kak Ipar tak pantas untukmu. Bukan begitu. Kamu adalah wanita terbaik di dunia. Aku tidur di dalam. Tidurlah di sini. Aku takkan macam-macam. Ucapan tadi, aku ingin secara resmi menikahimu. Andi, terima kasih. Cepat masuk selimut. Dalam. Pagi. Cara bicaramu sekarang kayak orang kota. Apa kamu sembunyiin sesuatu? Ada yang mengganjal. Kak Ipar, jangan gerak. Sudah pagi, aku harus ke sawah. Hari ini aku keluar. Tak usah tunggu makan siang. Mari minum teh. Ayo, tenanglah di sini. Selama kita bisa makan, kamu tak akan kelaparan. Sekarang, aku ambil sayur liar. Siang nanti, ku buat bubur untuk semua. Baik. Andi kemana? Pagi-pagi sudah tak ada. Tak kulihat. Kak ketiga bilang beli daging. Beras saja tak mampu. Dari mana uang beli daging? Aku tak peduli, kak ketiga sendiri yang bilang. Sudah beres? Tak disangka kamu bisa hal ini. Hal kecil. Kalau ada masalah, tak usah ke kota. Cari saja aku. Wah, baguslah. Wah. Rp10.000. Makasih, Pak Kades. Sekarang, orang sepertimu yang bisa perbaikan mesin tak banyak. Kalau kerja di kota, pasti untung besar. Kalau ada perlu, cari aku. Oke. Anak ini hebat. 2 kilo daging, 10 kilo beras. Ini uangnya. Bukankah ini Ayu dari desa sebelah? Aku tak kenal kamu. Aku dari desa Wirah, Rudi Gunawan. Ku dengar suamimu meninggal, jadi janda. Kamu sendirian, tak kesepian malam-malam? Pergi. Hehe, jangan lari. Hei! Berani ganggu kakak iparku, cari mati. Sialan siapa? Berani ganggu istri keluarga Pratama. Kau pikir keluarga Pratama tak ada orang? Cari mati kau! Ampuni aku, ini salahku, ini salahku. Andi, jangan sampai membunuh orang. Kalau ke desa kita lagi, Tiap ketemu, ku beri pukulan. kalau lihat kakak iparku lagi, ku banting muka sendiri. Pergi. Untung kau di sini. Kalau tidak, Kau tak apa. Ayo pulang.
Banyak sekali beras dan daging. Aku perbaiki traktor kepala desa, dapat sedikit uang. Nanti kita akan makin... Kenapa nangis lagi? Aku senang. Keluarga Pratama menerimaku. Suruh aku apapun, aku rela. Di kehidupan lalu, kalau bukan karena kelaparan, kau takkan pulang ke rumah orang tua dan takkan mati tertekan. Tenang, tak ada yang mengusirmu. Lagi pula, aku akan merawatmu agar... Ayo. Tunggu pembalasanku. Kita lihat saja nanti. Kak ketiga, harum banget. Kita udah setengah tahun gak makan daging. Iya, kayak mimpi aja. Harum banget. Aku mau yang ini. Yang ini milikku. Aku mau yang ini. Yang ini milikku. Rebutan ya. Yang Andi kita hebat banget. Bisa perbaiki traktor. Kalau dia nggak hebat, entah gimana hidup kita. Iya. Lihat. Dagingnya datang. Dagingnya datang. Suamiku, makan duluan. Aku nggak suka daging. Biar untuk anak-anak. Anak-anak, ayo makan. Makanlah. Ayo. Dagingnya kak ketiga yang beli. Kak ketiga duluan. Kak ketiga duluan. Jangan sungkan. Makan bareng. Ayo. Kak Ipa, makan yang banyak. Wah, harum banget. Boleh minta sepotong? Hari ini kurang, lain kali aja. Bilang aja kalau nggak mau. Lain kali kapan? Ya udah, kalau nanti masak daging, jangan minta lagi. Siapa yang peduli? Tanganmu masih luka. Biar aku saja. Sakit nggak? Kak Ipar, belakangan ini kamu pasti capek. Ada kamu? Nggak capek sama sekali. Segera hidup kita akan membaik. Ya, aku percaya. Sebelum menikah, Kak Ipar itu di sekitar sini dikenal cantik. Sifatnya juga baik. Di kehidupan lalu, aku sungguh tak tahu diuntung. Andi, apa kamu merendahkanku? Di hatiku, Kakak Ipar adalah wanita tercantik di dunia ini. Kak ketiga, kalian lagi ngapain? Si 4, si 5, si 6, kok kalian kesini? Biar aku buatkan air panas. Kak ketiga, kapan makan daging lagi? Daging enak banget. Nanti kalian makan daging tiap hari. Beneran? Tentu. Ngapain? Belajar nulis. Nggak mau jadi beban. Biar ku ajarin.
Panas gini kok deket banget. Nggak panas. Enggak. Nggak lihat aku ajarin kakak ipar nulis. Pergi main sana. Oh, Simpan, beli kebutuhan rumah. 30 yuan. Ini banyak banget. Aku nggak bisa terima. Ku bilang akan buatmu hidup enak. Janji, harus. Tenang, aku masih ada. Besok ke kota, beli beberapa suku cadang, dibuat jadi radio untuk dijual. Buat radio? Bisa dapat uang. Satu suku cadang, Rp6.000. Satu radio bisa laku 30.000. Sehari aku bisa pasang 5-6. Astaga, sehari bisa untung 100.000 rupiah. Kapanpun, keahlian itu paling laku. Wah, radio yang kamu pasang kerjanya bagus. Biar ku hitung. Aku ini insinyur, sayang kalau cuma ini. Radio saat ini langka, permintaan melebihi stok. Kalau ada radio lagi, cari saja aku. Berapapun aku mau. Siap. 5 hari untung 800.000 lebih. Beli dulu buat kakak ipar beberapa baju. Si 4, si 5, si 6. Kak ketiga. Ya, Kak ketiga. Kak beli apa? Ada makanan enak. Aku mau daging. Kak beli ayam, nanti ku buat sup. Dan masing-masing satu baju baru. Kak ketiga, berapa harganya? Nggak banyak, cuma 20.000. Wah, kak ketiga baik banget. Kita dapat baju baru. Si 6 paling sayang Kak ketiga. Andi? Sudah pulang? Ya, aku pulang. Khusus buatmu. Coba cepat. Tak kusangka seumur hidupku, untuk pertama kalinya pria yang belikan aku baju, ternyata adik iparku. Andi, makasih. Aku suka. Syukurlah kalau suka. Ada juga buat ayah ibu, biar mereka coba. Mereka lagi kerja sawah, biar ku antar masuk. Oke. Si 4, siapkan meja. Ini semua itu spare part radio. Seperti kak ketiga beberapa hari lalu. Iya, satu bisa laku puluhan ribu rupiah. Andi, bajunya pakaian orang kota kan? Kurasa kurang cocok. Gak nyaman kerja sawah. Cocok. Ada aku. Nggak usah ke sawah. Terus, aku cantik nggak? Cantik. Sangat cantik. Kok kurasa kakak ipar tetap gitu? Kamu ngerti apa? Kakak ipar pakai rok lebih cantik dari artis. Baju sebaik ini, aku tak tega pakai. Terus kalau rusak? Kalau rusak, beli yang baru. Aku mau kamu tiap hari pakai baju baru. Andi, terima kasih sudah beri cahaya di duniaku. Ayah, dulu aku beli banyak sayur dan seekor ayam. Sebentar lagi matang. Baik, aku segera ke sana. Ibu, Kenapa beli daging lagi? Cari uang tak mudah, harus hemat. hal kecil. Aku jual beberapa radio, dapat untung 800.000 rupiah. Hah? 800.000 rupiah? Cukup buat kita makan daging beberapa bulan. Nanti, aku akan dapat lebih banyak. Kalian berdua tak perlu kerja keras lagi. Kataku apa dulu? Andi rajin belajar. Pasti dia anak kita yang paling sukses. Benar, kamu benar. Kalau hidup makin baik, kamu dan Ayu akan dijadwalkan nikah. Benar. Ah, hahaha. Bagus.
Kakak ipar, kapan kakak nikah sama kakak ketiga? Dasar anak nakal. Masih belum ada rencana. Belum ada rencana. Jinku, tak boleh nikah. Ayah, ibu, kenapa kesini? Kau tak datang, kamu akan merendahkan diri dan diserahkan gratis. Apa maksud ucapanmu? Maksudnya, aku dengar kamu dan si ketiga sebelum kakak ipar meninggal sudah selingkuh. Sekarang tak pura-pura lagi, malah berbuat mesum di gunung, tak tahu malu. Aku dan Andi bersih, jangan asal bicara. Lihat dirimu, bisa beli gaun, tak bantu keluarga, jelas dibeli pria. Ikut kami pulang. Aku tak mau. Apa hak kalian begini padaku? Rian Saputra dari desa sebelah, maharnya tinggi. Kalau kamu nikah, aku punya uang nikah. Kenapa kalian tega padaku? Meski aku mati, aku takkan pulang dengan kalian. Kaipa! Dasar anak sialan, masih keras kepala ya, berani melawan. Ngomong baik-baik tak dengar, mau dihajar. Hari ini harus ikut kami pulang. Jangan ganggu Kak Ipar! Iya, jangan. Kalian orang jahat. Kalian berdua bocah sialan. Jangan pukul kakakku. Kalian orang jahat. Dasar bocah kecil. Aku takkan biarkan kalian bawa Kak Ipar pergi. Dasar kalian orang tak tahu diri. Jangan pukul mereka. Jangan sakiti mereka. Aku ikut kalian pulang. Ada aku, tak ada yang bisa membawanya. Dia putriku, biar aku yang atur. Patah. Lepaskan ayahku, atau ku habisi kau. Nah, putra kesayanganku. Kamu tak apa? Bu, Andai tahu kamu tak tahu diuntung, aku takkan lahirkanmu. kita sama-sama anak kandung. Kenapa kamu tega padaku? Putri yang sudah menikah, bagai air yang sudah tumpah. Kalau masih mengakuiku ibu, kumpulkan uang untuk adikmu. Betul, anakku nanti bisa bermarga Siti. Kamu bisa? Kenapa tidak? Nanti kita punya banyak anak. Setengah pakai nama keluargamu, setengah pakai namaku. Andy, Dulu masih utang mahar 200.000. Di pegunungan ini, apa yang bagus? Sisanya anggap hadiah. Mulai sekarang, kalian orang asing buat Ayu. Kalau cari ribut lagi, takkan ada yang tenang. Dapat uang sebanyak ini dari mana? Cukup 800.000. Cukup buat nikahin prima dona. Biarlah. Ayo, pergi. Ada aku. Masuk. Kamu diam-diam ngapain di sini? Keluar. Kamu. Lewat, aku cuma lewat. Kebetulan ya. Ya, kita berjodoh. Masih ingat yang aku bilang? Aku tidur berjalan. Aku nggak sengaja. Mengundang keluarga Siti juga nggak sengaja. Iya, tentu. Rudi Gunawan, kamu tak menepati janji, bukan berarti aku juga. Tolong ampuni aku takkan berani lagi. Tunggu. Pergi sana. Berani mengincar kakak ipar dan menggosip ke keluarga Siti. Dipukul sampai berantakan, masih untung dia. Orang macam itu harus pakai cara ekstrim. Jangan ditiru ya. Kalian berdua juga. Barangnya sudah beres dirakit. Lihat apa? Pergi sana. Gigiku. Kenapa tertawa? Pergi. Aduh, gigi aku. Gigiku. Gigiku. Balas dendam. Tak ada batas waktu. Andi Pratama. Lihat saja nanti. Nak, kok beli banyak begini? Nanti jangan cuci rambut pakai sabun. Ini shampoo, ampuh banget. Kakak ipar emang wangi.
Kalau pakai, pasti makin wangi. Ini mahal kan? Nggak mahal, 3.000 sebotol. Kamu ini, meski udah dapat uang, harus hemat. Iya, hidup harus hemat. Yang baru aku jual, radio itu untung 3 juta lebih. Nanti uang kita makin banyak. 3 juta? Banyak banget. Ayu dan yang lain udah jago. Bisa urus soal radio. Beberapa hari lagi aku ke kota buka pabrik elektronik. Pabrik elektronik? Pabrik elektronik butuh berapa? Iya. Ya, tenang. Aku ngerti. Ini gimana pakainya? Biar ku bantu cuci. Nanti tahu. Gak usah, biar aku sendiri. Andi, aku gak bisa. Mending kamu yang bantu. Kan bilang gak usah. Dasar nakal. Jadi mau atau enggak? Gak mau. Oh, aku ngerti. Enggak mau. Artinya mau. Aduh, kalau bercanda lagi, aku diam saja. Oke, tidak menggodamu lagi. Ambil air dulu. Ya. Harus tiduran? Tentu, begini lebih nyaman. Shampoo ini lebih lembut, lebih bagus dari sabun. Belajar dari mana? Banyak tekniknya. Di mimpi. Mimpi yang panjang. Di mimpi, setelah kakak pergi, kita perlahan saling menyukai. Seperti suami istri. Mencuci baju bersama, masak. Lalu? Kamu dijual ke tempat yang sangat jauh. Kamu sudah lompat ke sungai. Sayang, kita tak bisa bersama. Ayo, di hidup ini kita tak akan terpisahkan lagi. Ya. Semua sudah siap, cuma kurang orang. Yusuf, Miko, punya keyakinan? Tenang, Kak Andi. Kami berdua yang urus. Pasti puas. Betul. Gaji sebaik ini pasti mereka berebut. Hehehe. Tiap hari makan daging. Malah urusan ngawur. Jangan-jangan dia benar-benar kaya. Sini. Pabrik Andi buka. Butuh pekerja. Sini. Lihat-lihat. Sini. Gaji harian. Limin sehari. Termasuk makan siang. Makan siang. Beneran? Beneran gak sih? Tentu beneran. Ujian sehari? Beneran. Dibanding jualan es, untungnya lebih banyak. Beneran. Termasuk makan siang. Emang untung besar. Aku mau. Aku sendiri bisa kerja 3 orang. Ku catat dulu. Sini. Orang kampung suka ikut heboh. Gadis nakal. Baru kuliah dikit udah lupa asal. Aku orang kota, aku beda sama mereka. Nah, pas pulang mereka langsung ngumpul nanya-nanya. Kok hari ini beda? Andi mau buka pabrik. Lagi cari pekerja. Dan rumahnya juga lagi direnovasi. Andi Pratama, keluarganya miskin. Kok bisa buka pabrik? Roda kehidupan terus berputar. Kalau dulu kamu sama dia, sekarang pasti kaya. Cepat naik, ayo. Mobil ini gak ada bak. Di mana aku duduk? Kamu.
Aku kerja keras, cuma dapat sedikit kemewahan. Kenapa kalian bisa hidup enak? Duduklah, Bu Wati, Bu Lilis. Berita baik. Soal kabar baik untukmu. Ada apa? Pak Guntur pulang, katanya dia untung besar. Sekarang dia butuh istri buat urus rumah. Dia menyukai Ayu, kalian siap bayar 600.000 rupiah mahar untuknya. Kakak Ipar milik kakak. Dia tak mau nikah. Biar dia lupakan saja niatnya. Benar, suruh dia lupakan saja. Kakakmu sudah tiada, masa terus memilikinya dan tak lepaskan? Zaman sekarang, siap bayar 600.000 rupiah nikahi janda sudah sangat beruntung. Aku tak mau nikah. Pak Guntur, meski agak jelek, tapi dia baik. Kan barang bekas, jangan sampai pilih-pilih. Ayu tak mau nikah, tak ada yang bisa memaksanya. Jangan asal bicara, kupotong mulutmu. Tak tahu diuntung, tak tahu niat baik. Ayo pergi. Dasar kampungan, mana mungkin nasibnya baik. Kalau Ayu mau nikah, cuma boleh denganku. Udah dengar? Andi Pratama mau nikahi kakak iparnya. Adi baru meninggal setahun lebih. Jangan-jangan udah lama jadian. Waktu kakaknya nikah, udah mau mati. Gadis itu masih perawan. Tak cuma perawan, tapi juga cantik. Kalau aku juga nggak mau lepas ke orang lain. Jangan diam aja, kerja sana. Sekeranjang telur ayam kampung. Rela banget ya. Kamu juga, biasanya sayang buat diminum, malah bawa semua. Anakku ketua kelompok. Kalau ambil hati keluarga Pratama, mungkin bisa dapat posisi wakil pabrik. Kalau Pak mau rumah kita, Bapak nggak mau urus. Bikin semua makmur itu bagus. Ngapain diurus? Kandi, ada. Kandi, ada. Andy. Lama nggak ketemu? Seleramu, Kak Ayu? Nggak berubah ya? Dia bilang aku kampungan. Aku dan Kak Andi tumbuh bareng. Sifatnya gimana? Aku paling tahu. Kadang coba yang murahan, cuma buat seru. Nggak batal lama. Tunggu aja, cukup cintikan jari. Kamu harus mundur. Rina Suryani. Kak Andi. Andi sudah pulang. Kak ketiga sudah pulang. Ayu. Kak Andi, kita lama tak jumpa. Apa tak ada yang mau kau katakan? Aku dan kau tak ada yang perlu dibahas. Dulu kau bilang mau nikahiku. Kau lupa? Bukannya Andi mau nikah sama Ayu? Itu karena Suryani tak ada. Satu sarjana, satu janda. Si bodoh pun tahu pilih yang mana. Itu cuma omong kos. Beberapa tahun lalu, kau yang mementingkan harta dan terus putus hubungan denganku. Aku, kenapa? Melihatku sukses, kau berubah pikiran. Kak Andi, di hatiku selalu ada kamu. Tak pernah berubah. Maaf, di hatiku tak pernah ada kamu. Kak Andi, jangan kejar. Kak Ayu adalah kakak ipar ketiga yang sebenarnya. Beraninya kau membuatku malu di depan umum. Andi kau sungguh hebat. Ayu. Ayu. Dia susah payah pulang sekali. Kenapa kamu nggak temani dia lebih lama? Walau dia nggak pulang seumur hidup, nggak ada hubungannya sama aku. Semua salahku. Reaksiku lambat, nggak sempat dorong dia buat kamu sedih. Mana ada? Masih ngelak, mata udah bengkak. Bengkak banget ya? Kayak kodok kecil. Nggak mau ngomong. Oke, aku cek dulu Rina Suryani masih ada nggak? Jangan pergi. Oke. Saya
Di kehidupan lalu atau sekarang, cinta aku padamu tetap sama. Kamu yang bilang, jangan bohong ya. Ya. Siti Ayu, dia pikir dia siapa? Berani dia sangi aku. Siapa suruh kamu dulu sangat tegas? Aku nggak peduli. Jabatan ibu pabrik ini, aku harus dapat. Ayah, harus bantu aku. Pergi bujuk orang tuanya, agar Siti Ayu itu diusir. Nah. Soal mahar, itu hal kecil. Yang penting mereka dari kecil, teman masa kecil, sangat. Nanti kita bisa lebih dekat. Niat baik Pak Kades, kami hargai. Tapi Andi sudah punya pilihan. Jadi... Pak, silakan buahnya. Jujur saja, Ayu memang baik. Tapi tak cocok menikah dengan Andi sekarang. Apa maksudmu? Kalian tahu, dengan otak Andi, bisnisnya nanti akan makin besar. Kerjasama dengan pemerintah pun mungkin. Lagi pula, istri itu wajah pria. Ayu pendidikannya rendah dan pernah nikah. Kalau dibilang, tak enak didengar. Kalau nanti malah merusak masa depan. Lagi pula, kalau besan tepat, itu jadi pendukung. Kalau salah, jadi beban. Triknya ini sangat rumit. Masa depanku perlu Pak Kades repot. Masa depanku perlu kepala desa repot. Andi, kau masih terlalu muda. Maaf kalau kasar. Menikahi putrimu baru benar-benar merusak masa depan. Waktu kecil, aku memang buta sampai main dengan wanita materialis. Si ketiga, ucapanmu terlalu kasar. Suryani kami, meski realistis, tapi dia tahu mau bertobat. Dia lulusan kuliah, cocok untukmu. Itu sangat lebih dari cukup. Jangankan dia tak mau putus dengan aku. Walau masih teman, aku takkan nikah. Kau, Ayu, baik dan optimis. Di saat tersulit, kau tak pergi. Hanya dia yang pantas jadi wanita Andi Pratama. Hati-hati, tak diantar. Jangan menyesal. Bawa barangnya. Kepala desa benar. Dengan kondisi dia bisa banyak membantumu. Walau dia Dewi Langit, aku tak butuh. Di hatiku, kau adalah Ayu, nikahilah aku. Apa ini terlalu mendadak? Kamu kaget? Aku senang. Tapi saat ku ingat aku tak berpendidikan dan tak punya keahlian, aku sedih. Bukan salahmu. Ada aku. Kelak mau belajar apa, mau lakukan apa, sesukamu saja. Walau kamu tak belajar apapun, aku yang hidupimu. Biar aku rawatmu. Putih dan gembul. Nyebelin, aku bukan babi. Jadi, apa kamu mau menikah denganku? Apa kamu sungguh mau menikahiku? Kalau bohong, biar aku disambar. Aku percaya. Aku mau. Ayu, demi keluarga kita sudah lama bersusah payah. Akhirnya susahnya terbayar. Iya. Ayu. Aduh, terlalu erat. Istri sendiri, masa tak peluk erat? Pabrikmu laku,
Selanjutnya apa rencanamu? Tentu saja buat lebih besar, lalu ekspansi bisnis, buat kulkas, buat mesin cuci, buat TV warna, lalu buat mobil. Semua itu bisa kamu buat. Tentu kalau jadi kamu yang coba duluan. Tapi impian terbesarku bukan itu. Lalu apa? Membuatmu lahirkan tim sepak bola. Aku jemput Ayu. Benar-benar kaya. Nggak bisa. Harus cari cara. Ambil untung. Andi. Soal beberapa hari lalu. Maafkan Paman, tapi Suryani sudah mengerti. Malam ini dia masak sendiri. Mau mengundang kalian makan. Sebagai tanda maaf. Gak usah makan segala. Mulai sekarang, kita tak usah saling ganggu. Tolong hargai Paman lah. Kalau kalian gak datang, dia bakal ngerasa bersalah. Ya udah. Dosis ini cukup buat bikin sapi pingsan. Pasti kamu bakal tunduk. Sup ayamnya sedang dimasak. Kalian makan dulu, panas. Ayu, ada bajuku yang robek. Kamu jago jahit. Bisa tolong jahit. Udah biasa, tak apa. Tapi ini milik istriku. Sebelum wafat, dia jahit sendiri. Lihat. Baik. Biar ku jahit. Ya. Oh, kamar ini lebih terang. Ikut aku. Masih marah padaku. Kamu tak pantas buatku marah. Aku sungguh tahu salahku. Aku tak seharusnya sok perasa. Dan tak seharusnya mencari orang kaya. Aku tak minta kita kembali. Tapi ku harap kamu tak marah padaku lagi. Sudah selesai? Kenapa? Bahkan kesempatan berteman tak kau berikan padaku. Minum teh saja. Lupakan dendam. Bagaimana? Bisa jamin jaga sikap. Tak berbuat konyol. Aku jamin. Aku tak percaya. Kecuali ada surat. Karena ini janji bersama. Tunggu obatnya beraksi, biar semua orang tahu. Nanti, seluruh keluarga Pratama akan aku yang atur. Kak Andi, kenapa menatapku begini? Jadi malu. Membosankan. Kak Andi, ada apa ini? Bukannya katanya obatnya cepat. Kak Andi? Kenapa? Aku yang bereaksi. Tahu kamu licik. Untung ku tukar gelasnya. Kalau kamu sebaik itu, kau bukanlah Rina yang ku tahu. Hai, kalau berhenti sekarang, masih bisa jaga muka. Aku tak talah. Kak Andi? Aku kurang apa dibanding dia? Badan atau wajah? Tak sabar meladenimu. Kalau tadi coba, mana bisa tahu aku kurang apa dibanding dia. Terima aku saja. Wah, drama seru nih. Wanita nekat ya. Tadi sok dingin, kukira Dewi. Ternyata wanita murahan. Lihatlah dirimu. Kamu tak sebanding dengan jari kaki Ayu. Sama sekali. Aku. Ayu. Jangan lihat. Jangan lihat. Pergi. Rina, menyerahlah. Andi Pratama, aku tak akan melepaskanmu. Kamu yang panggil orangnya? Apa nggak kelewatan? Dia itu pantas mendapatkannya. Nggak bisa salahin orang lain. Sebenarnya, kalau dipikir, dia lumayan kasihan.
Orang yang menyedihkan pasti ada sisi yang dibenci. Kalau hari ini aku kena, entah bagaimana dia akan menjebak kita. Kamu memang berpikir matang. Tapi pas dia peluk kamu beneran gak sedikit pun tergoda. Wanita kayak dia, telanjang pun gak mempan. Kalau kamu, reaksinya pasti besar. Dasar nakal. Ayo. Harum banget. Pratama, ada sisa di panci nggak? Ada. Bisa makan seekor babi. Babi enak. Aku suka banget babi. Nanti tiap hari temani makan. Tiap hari ke sini, mending tinggal di sini aja. Kok aku nggak kepikiran? Aku pindah tinggal bareng kalian, buat kalian makin rame. Makanlah, makan semua. Kalau aku makan sendiri, malah nggak enak. Ku dengar pabrik Andi berjalan lancar. Kita kan tetangga. Kamu kasih aku posisi kecil, bukannya nggak bisa kan? Orang bermuka tebal banyak, yang tebal kayak tembok malah jarang. Orang tak tahu malu banyak, sekeras tembok jarang ada. Andy datang. Ada sisa daging. Bukannya kamu tak sudi makan daging kami? Kamu salah ingat, kita kan sangat akrab. Mana mungkin aku bilang begitu? Keluarga kami saat tak bisa makan, bahkan sekotak beras tak mau kau pinjamkan. Masih bilang, kita akrab. Waktu itu, aku kan sendirian. Keuangan agak pas-pasan. Di rumah sungguh tak ada sisa beras. Berdirilah. Sudah makan, sudah minum, kau harus pulang. Tak usah diantar. Jangan buang. Jangan buang. Budi yatim piatu memang susah. Jangan bicara terlalu keras. Bu, dia jelas datang cari untung. Aduh, masa muda Pak Budi berbaik pada kita. Pada anaknya, harus sabar, bantu saja. Oke, beberapa hari lagi ku bimbing. Kalau dia lancar, biar dia kerja di pabrik. Walau dia menolakku, dia tetap harus nurut. Kalau ku pegang dua orang tua ini, aku bisa bebas berbuat. Kak Andi, selama kakak pergi, Budi terus andalkan gelar kakak angkat bos untuk berkuasa. Beberapa hari ini, dia tak kerja serius. Malah sering ajak pekerja main kartu. Dan diam-diam minta uang, katanya uang pelicin. Ngerti. Kakak nggak kaget, nggak diurus. Dia baru panggil orang tua jadi orang tua angkat. Dia lagi bangga, nggak usah diurus. Kalian berdua, jangan melawannya. Ikuti saja. Tunggu dia sombong sampai maksimal. Itu saatnya dia diusir. Kerja yang benar. Budi, kamu keterlaluan. Kamu tipu uangku, malah sentuh pacarku. Aku juga. Aku bantu kerjanya banyak. Bayar uang pelicin hampir 100. Sampai sekarang, belum naik jabatan. Ada apa kalian? Mau berontak? Aku ini kakak angkat bos pabrik. Percaya nggak? Satu kata bisa bikin kalian habis diusir. Kakak angkat juga harus masuk akal. Betul. Balikin uang. Diam. Yang udah masuk ke dompetku, jangan harap balik. Asal kalian tahu, ayah angkat dan ibu angkat sangat memanjaku. Berani kalian usik aku. Jangankan di pabrik, nggak bisa bertahan. Aku bikin kalian nggak bisa tinggal di desa. Wah, besar juga omonganmu. Bapak angkat, ibu angkat, kenapa kalian kesini? Budi, mu tadi apa maksudnya? Kita harus jujur. Kerja, jangan sombong. Aku sama mereka cuma bercanda, kan? Omong kosong. Kamu andalkan pengaruh paman dan bibi di pabrik. Bahkan aku tak kau hargai. Benar, tadi pagi aku lihat kamu minta ke akuntan gaji orang lain. Kalian ngawur. Kak Budi, kamu begini, aku jadi susah. Takutnya pabrik tak akan bertahan lama. Budi, kamu keterlaluan.
Beraninya kamu manfaatkan kepercayaan kami. Andi, semua salah ibu. Karena sempat kasihan, malah merugikanmu. Bagaimana penanganannya? Urus saja, jangan pikirkan kami. Itu yang kutunggu. Bapak angkat, ibu angkat, kalian tak bisa abaikan aku. Kamu dipecat. Cari semua orang yang bersekongkol dengannya. Pecat semuanya. Kalau mereka nikah pindah ke kota, lalu bertindak, akan jadi sulit. Kalau sudah beres, aku pasti jadi milikmu. Baik. Belakangan ini makan semur daging terlalu banyak. Pinggang makin besar. Mereka semua mengejekku. Aduh sayang, kamu kan masih kecil, masih dalam masa pertumbuhan. Tunggu sampai lewat masa pubertas, pasti akan turun beratnya. Benarkah? Apa bisa secantik kakak ipar? Tentu saja, pasti lebih cantik dari kakak ipar. Ayo. Hah? Kak Ipar! Si Enam! Aneh, jelas dengar suara si Enam. Gawat! Si Enam. Kak Ipar, aku takut. Jangan takut, Kak Ipar lindungimu. Itulah aku, jangan sakiti anak ini. Dasar wanita sialan, demi kamu gigiku copot 2. Pokoknya aku harus balas. Wanita secantik ini baru pertama kali kulihat. Untung banget hari ini. Harusnya main seharian semalam baru puas. Main, aku duluan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Ku beritahu kalian, berhenti sekarang, masih sempat. Kalau Andi tahu, dia takkan lepaskan kalian. Tunggu dia datang. Kami bertiga sudah puas mainin kamu. Apa? Kamu lihat siapa pelakunya? Sudah tanya, tak ada yang lihat. Apa mungkin orang yang baru kita singgung? Budi Santoso? Sejauh aku tahu, dia tak mungkin. Tapi orang itu belum tentu. Siapa? Beritahu semua, berhenti kerja. Cepat cari orangnya. Aku? Balik, jaga bapak ibu. Wanitamu hilang, apa urusanku? Rina Suryani, sebelum kesini, aku tanya. Akhir-akhir ini kamu dan Rudi Gunawan dekat. Kenapa? Aku berteman, apa salah? Jangan kira aku tak tahu niat licik kalian. Bilang alamatnya. Urusanku dengannya. Kalau tidak, aku tak segan menjebloskanmu ke penjara. Oke, aku tak mau bilang. Kalau berani, pukul aku. Sebaiknya pukul aku sampai hancur lebur, biar aku laporkan pembunuhan berencana. Sudah direkam. Ya, sudah. Kalian menjebakku. Hei, direkam. Kalian menjebakku. Kirim rekamannya ke kampus. Pasti. Efek tak terduga. Tidak boleh. Susah payah aku kembangkan hidup sempurnaku. Tak boleh hancur. Aku setuju menunjuk jalan, tapi kau harus janji. Tak akan menuntutku. Jangan mendekat. Maju. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pergi sana. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kak Ipa, kakak berdarah. Si Enam, jangan takut. Meski kakak mati, takkan biarkan mereka menyentuhmu. Dasar wanita sialan, tak mau baik-baik, mau dihajar. Tenang-tenang diranjang, apa salahnya? Cari mati. Kalian berdua, bodoh, wanita saja tak bisa ditahan. Bos, dia pegang tongkat. Ada duri. Tahu juga kan gagal menahannya. Kita juga ambil senjata. Gimana kalau rusak? Pukul di bagian yang tak berguna. Setelah main denganmu, giliran yang kecil itu.
Jangan mendekat! Jangan mendekat! Siapa berani sentuh dia? Ayo. Si Enam, Andi. Kak ketiga. Kaget aku. Tenang, jangan takut. Kamu terluka? Enggak. Kak Ipar terus melindungiku. Dia terluka. Aku gak apa-apa. Selesaikan mereka dulu. Kau yang menjual kami. Aku nggak ikut, mana ada pengkhianatan. Baru-baru ini, aku lihat kalian berkelakuan mencurigakan, lari ke sini. Siapa tahu? Jalang! Dasar jalang! Aduh! Menculik wanita dan anak dengan niat buruk memang pantas mati. Kalau bukan di negara hukum, kau takkan melihat matahari besok. Wah, luka parah ya. Kalau bukan perintah katanya, kau pikir dia batal pilihmu, bawa sial. Maaf kak, aku ceroboh. Tak bisa menjaga Ayu. Takkan terulang. Ternyata dia karena wasiat Adi, baru mau menikahiku. Ayo, biar ku bantu. Gak usah. Biar aku. Si Enam. Kak Ipar, takut. Jangan takut, Kak Ipar di sini. Kalau bukan aku, kamu takkan menderita. Kamu salahkan aku. Mana mungkin, aku salahkan diri. Tak berguna, buat si Enam trauma. Bukan salahmu, Rudi Gunawan yang brengsek. Dia akan dihukum, tak akan cari masalah dengan kita. Soal si Enam, kata dokter, asal kita berjuang bersama, nanti dia akan pulih. Kalau bukan perintah kakaknya, kamu pikir dia pilih kamu? Dasar pembawa sial. Adi menikahiku, tak lama kemudian dia meninggal. Andi mau menikahiku, masalah buruk juga terus datang. Mungkin aku memang pembawa sial. Kita lebih baik putuskan pertunangan ini. Siapa bilang kamu pembawa sial? Rina Suryani. Ucapannya jangan dipercaya. Ini fakta. Di menikahiku, tak lama kemudian meninggal. Kamu mau menikahiku, terus-terusan juga bawa masalah. Aku seperti pembawa sial. Lu bawa sial buat kalian. Omong kosong. Kalau soal hoki, pabrik sekarang makin maju. Itu juga berkat kamu. Kamu ini cuma ngeles. Pokoknya, pernikahan bukan hal sepele. Cuma demi kakakmu.
nggak sepadan. Demi kakakku. Dia beneran bilang gitu? Ya. Berapa hari ini dia selalu menghindariku dan gak mau ngobrol. Maksudnya apa? Demi kakakmu, bukannya wajar? Yang dia pedulikan itu, apa kamu beneran cinta dia? Atau cuma demi pesan Adi? Sepertinya begitu. Ayu sensitif, kamu harus sabar. Tunjukkan 100% ketulusanmu. Aku ngerti. Aku siapin sekarang. Dia ngerti apa? Kak Ipar, keluar dong. Tunggu. Mau kemana? Kak ketiga, siapkan dari tadi. Lihatlah, jamin gak rugi. Apa? Andi? Ini? Aku kerjakan sehari. Pertama kali, agak kaku. Burung mandar, ini beneran kamu yang buat? Ya, kiri itu aku, kanan itu kamu. Oh iya, ada yang kecil. Itu anak kita nanti, tapi buru-buru, kurang bagus. Ayo, nikahimu. Beneran bukan karena kakakku. Lebih tepatnya, bukan alasan utamanya. Aku, Andi, di masa lalu dan kini, selalu cinta Siti Ayu. Cinta ini, hati ini, dan bumi. Walau aku bawa sial. Persetan, kesialan. Di hatiku kau tercantik, terbaik, keberuntungan. Kita bersama, hidup akan makin makmur. Bisa pisahkan. Andi, aku juga cinta kamu. Sebab pelan-pelas, jangan lihat. Mau lihat, nggak adil. Kamu juga masih kecil. Biar aku. Bersama. Jangan, awas luka.
Kalau begini, beberapa tahun lagi bisa gendong cucu. Benar. Aku harus pikirkan nama apa. Nama itu sudah kupikirkan. Putra Cinta. Buruk banget. Mending Putri Cinta. Bagus. Si Empat pulang. Kenapa? Si Empat kayaknya aneh. Aku lihat dulu. Tanganmu kenapa? Gak apa-apa, cuma jatuh. Lehermu juga luka? Enggak. Kakak salah. Kak ketiga. Kamu dibully. Lihatlah, masih kecil sudah tak tahu diri, ikut orang dewasa sebar rumor, bully teman. Harus dihukum berat. Cuma main-main anak-anak, ngapain reaksi berlebihan? Lagi pula ucapan mereka benar. Adik menikahi kakak ipar memang merusak tata krama. Sebagai guru, pikiranmu bisa sekolot ini. Aku sudah paham. Mereka berani begini karena dukunganmu. Hei, boleh asal makan, jangan asal bicara. Salahkan saja adikmu, sifatnya buruk, tak tahan dengar hal buruk. Pak Guruang, ada apa? Kepsek datang pas. Wali dari Dimas Pratama bilang muridku menindasnya, sampai dibilang bullying. Kamu? Kepsek pamanku. Nanti lihat saja. Urusan hari ini harus diselesaikan. Kalau tidak... Kak ketiga, lupakan saja. Tenang. Mau mundur sekolah, dasar orang kampung banyak masalah. Ya jangan sekolah, lihat siapa yang mau terima. Diam. Bodoh. Kamu dipecat. Diam. Paman mukul aku. Bodoh. Kamu dipecat. Jelas mereka yang cari masalah. Kenapa aku yang dihukum? Pak Kepala Sekolah, apa kami cari masalah? Tentu saja tidak. Sudah saya selidiki. Memang salah anak-anak itu. Tenang saja, sanksi dan teguran takkan ada yang lolos. Selain itu saya juga akan memberi teguran ke seluruh sekolah. Siapa mereka sebenarnya? Kenapa kita harus tunduk? Kalau tak bisa bicara, diam. Cuma bikin aku marah. Kamu tahu siapa dia? Dasar kampungan. Kampungan apanya? Dia direktur pabrik Andi. Juga investor kita. Aku salah, tolong saja ampuni aku. Jangan biarkan Kepsek memecatku. Orang sepertimu pantas jadi guru. Kalau tanpa koneksi itu, apa kamu mau mengelak? Tentu tidak. Saya jamin, hal seperti ini tak akan pernah terjadi lagi. Sebaiknya begitu. Kak Andi, gawat, Rizky. Dia hilang. Apa? Gak kuat lempar, tangan pegal. Bukannya kamu raja lempar batu. Kamu payah banget. Siapa tahu kamu sehebat ini. Cepat makan minum, jangan sampai mati kelaparan. Kulempar ke air buat pakan ikan. Kamu gak bakal. Udah mau gelap nih. Kita kapan pulang? Santai, nanti aku ajak main yang lain. Bayangin, Andi Pratama panik gak nemuin. Bikin seneng. Kamu gak sama kayak Rudi Gunawan nyulik orang kan? Mana mungkin, meski aku bukan orang baik, tapi hal ilegal gak kulakuin. Oke, aku tahu tempat yang lebih seru. Berani pergi, yang gak berani anjing. Mau dong, siapa takut? Ayo. Beneran ada kelinci 5 kaki. Kok aku gak pernah lihat? Lihat, di sana kan? Bocah, berani nipu aku. Mau manfaatin aku buat bikin kak ketiga kesal? Mimpi, kamu ngoceh aja di lubang yang dia gali sana. Berhenti kau. Si Lima. Ternyata kamu di sini. Kok kalian tahu aku di sini? Kak Andi loh, bilang ini markas rahasiamu. Kalau lagi sedih, kamu pasti kesini.
Pantas kak ketiga, secerdas aku. Bocah nakal, sengaja menipuku ke sini. Akal bulusmu banyak sekali. Siapa suruh mengincar kak ketiga? Dia menculikmu untuk menghukumku. Rudi Gunawan lagi. Lapor polisi. Jangan-jangan. Aku lihat dia lucu. Aku cuma bercanda. Omong kosong. Kau butuh pelajaran. Meski niatnya buruk, tapi tak berniat jahat. Kok kamu malah membelanya? Aku lihat sendiri, dia bukan orang jahat. Cuma kurang kasih sayang dan kurang didikan. Hari ini dia takut aku kelaparan dan haus. Dia beli banyak makanan. Andy, aku percaya si Lima. Jadi yatim piatu itu, kau tak bisa pilih. Tapi jadi orang apa, kau bisa pilih. Sikap burukmu itu bisa diubah. Kita tumbuh bersama. Aku tak mau melihatmu hancur. Gak dirimu. Kalau aku berubah, kita masih bisa berteman. Asal kau berubah, kau tetap Kak Budi. Ayo. Andi. Hujan. Telat dikit, hujan langsung deras. Untung, bajunya udah kering. Lihat apa? Gak apa-apa. Aku mandi dulu. Mandi. Andi, aku cantik. Ngapain mikir gitu? Andi, teh biar hangat. Lihat apa? Kamu cantik. Tulisanmu bagus banget. Gak kayak aku. Kayak ceker ayam. Iya, aku lagi sibuk. Belum sempat ngajarin kamu nulis. Gak apa-apa. Nanti kita masih banyak waktu. Itu beda. Cuma sekali. Nulis undangan cuma sekali. Jadi harus. Pegang tanganmu biar sampai tua. Cepat turunin aku, nanti kakimu kesemutan. Gak mau. Peluk kamu. Baru nulisnya rapi. Ayu, kamu cantik. Gimana? Suka? Asal kamu yang beli, aku suka. Nanti aku beli tiap hari, biar kamu jadi di dunia ini wanita paling bahagia. Jangan, kejutan sekali 2 kali saja cukup. Kita kan butuh biaya hidup. Ada aku, uang takkan habis, tak perlu hemat. Oke, ikut kata istri. Undangan ini udah nulis berhari-hari belum selesai.
Kamu mau ngundang seisi desa? Tentu, pernikahan kita harus meriah. Bukan cuma seisi desa, pekerja juga diundang. Terus, ayahku dan lainnya. Buat apa diundang? Mereka cuma bawa sial. Benar juga. Tenang. Keluarga Pratama adalah keluarga mertuamu, juga keluarga kandungmu. Ya, ini. Rian Pratama perlu ditulis. Tulis saja. Keluarga Pratama di Kota Damai, meski lama tak kontak, tapi tetap kerabat. Tulis. Dan kakek 4 sudah tua, bertemu makin jarang. Baik. Ayu. Kok nangis? Enggak kok. Ada yang bikin sedih? Kasih tahu aku ya. Kita suami istri. Ada masalah, harus hadapi bersama. Selesaikan bersama. Aku cuma sedih. Keluargaku tak hadir. Tapi aku tak mau bikinmu repot. Lagi pula kalau mereka datang, cuma bikin hancur suasana. Tak apa. Tak usah pedulikan aku. Kamu perempuan tak perlu sekuat ini. Dan tak perlu sangat mengalah. Tapi aku yang kurang mikir. Acara pernikahan tanpa keluarga pasti ada penyesalan. Demi kamu, aku rela beri mereka kesempatan lagi. Jangan, bagaimana kalau mereka bikin ulah lagi? Aku hidup ulang. Masa takut sama mereka? Andi, menikahmu adalah keputusan paling tepat seumur hidupku. Besan datang. Mari. Putriku menikah, tapi tak kabari kami. Apa maksudnya? Besan, putriku menikah, tapi tak kabari kami. Apa maksudnya? Sebenarnya mau kabari nanti. Datang lebih awal, lebih pas kan? Barang apa ini? Jangan ngarep. Ini barang kami. Kakakku tak bawa mahar. Jangan dengarkan dia. Tak ada maksud lain. Sebelum pernikahan, mau temani Ayu. Kalian sebaik itu. Ngomong apa sih? Kami ini kan mertuamu. Jangan dengarkan dia. Semua hal pasti dia ngotot. Putriku sayang, beberapa bulan tak jumpa. Kok kurus? Ibu yang salah mencelakai adikmu dan hampir mencelakaimu. Adi, kenapa? Aku ditipu jalang habis tabungan dan hartaku. Kak, jangan abaikan aku. Iya. Kami sangat menyesal. Dengar kamu mau nikah pindah ke kota, langsung datang menemuimu. Ternyata sudah putus asa. Kukira kalian sudah insaf. Jika terlalu baik, pasti ada niat buruk. Lihat dulu saja. Jangan berdiri. Ayo masuk, ayo. Mari. Bujuklah Ayu. Untungnya bisa sebanyak-banyaknya. Dulu kami yang gegabah. Maaf, Besan. Maaf juga, Ayu. Semua bersahabat. Hidup rukun itu yang terbaik. Memang benar, tapi sebagai bos pabrik, mahar yang diberikan terlalu sedikit. Tak enak dengarnya. Anda mau berapa? Kila terus 90.000 saja buat bawa hoki. Semoga kalian langgeng. Asal Ayu senang, uang bukan masalah. Asal kalian harus jaga sikap. Ayu, ibu mau bilang sesuatu.
Ibu, ada apa? Jujur, si ketiga baik padamu? Baik kok. Seberapa patuh dia? Hampir semuanya dituruti. Baguslah. Cari waktu bilang padanya. Minta dia bantu Hadi di kota. Beli rumah. Harus lokasi bagus dan luas. Kalian datang cuma untuk ini? Buat dukung kamu. Coba pikir, kalau Hadi sukses dan nikah sama wanita kota, kamu juga bangga. Terus, kalau aku nggak mau? Kamu ini, kok nggak tahu diuntung? Mau beli rumah, kerja keras sendiri. Uang Andi bukan jatuh dari langit. Kamu. Ibu. Apa aku ini anak kandung ibu? Ayo, ibu cuma emosi tadi. Bukan sengaja. Jangan diambil hati. Kalau aku ini cowok, apa ibu akan begini? Karena kamu perempuan, makanya butuh dukungan keluarga. Kalau Hadi sudah mapan, dia pasti akan membantumu. Ngawur. Mereka sama saja seperti ibu, selalu cari cara untuk memerasku. Sepertinya otakmu sudah dibodohi keluarga Pratama. Pikirkan baik-baik, siapa yang benar-benar keluargamu. Ada apa? Mereka tak mencintaiku. Mereka menindasmu lagi. Ya, biar ku balas. Andi, tolong bantu aku ya. Beraninya di depanku main mata sama Budi. Kalau tak jelaskan hari ini, pernikahan ini batal saja. Aku tak melakukannya. Jangan menuduhku. Ada apa? Ada masalah apa? Bicaralah baik-baik, jangan ribut. Dia merasa cantik, selalu menggoda pria. Aku tak tahan. Aku tidak, Kak. Kakak Ipar bukan orang begitu. Benar, Kak ketiga ngawur. Aku juga percaya Kakak Ipar. Tak disangka dia cukup jago acting. Keluarga ini aku yang tanggung. Rumah ini juga aku beli. Kalian malah membelanya. Andi, bagaimanapun harus masuk akal. Kau bilang Ayu tidak baik, tunjukkan buktinya. Benar. Tak perlu bukti. Aku cuma tak suka dia. Bosan. Pernikahan ini batal. Batal. Mana boleh. Dan kalian yang membela dia, angkat kaki dari sini. Menantu tenang. Tenanglah. Hampir lupa ada kalian. Yang berurusan dengannya, keluar kalian semua. Yang menyinggungmu itu Siti Ayu. Apa urusannya dengan kami? Suami istri bertengkar itu wajar. Ngapain diusir? Ayu baru beberapa hari hidup enak. Kau mau mengusirnya, kami juga pergi. Benar, si ketiga, kau keterlaluan. Kalau gitu, kalian juga pergi. Biar tak mengganggu pandanganku. Menantu sayang, meski kami keluarga istri, tapi hati kami mendukungmu. Bu, bukannya kemarin ibu bilang mau membelaku? Diam, kau tak berhak bicara. Bagaimanapun, ini salahmu. Cepat minta maaf. Andi, setidaknya kita sudah 2 tahun jadi keluarga. Soal Hadi harus kau yang urus. Walau tak jadi kakak ipar, kau tetap kakakku. Pabrikmu kan besar, pasti butuh orang kan? Apa aku bisa? Walau kakakmu diusir, tak masalah. Aku pasti siap melayanimu. Tak kusangka akhirnya, yang paling menyakitiku adalah keluarga sendiri. Demi menyenangkannya, apa kalian mau putus hubungan denganku? Putus ya putus. Kamu bahkan sama Kak Andi tak bisa ambil hatinya. Buat apa? Baik. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan kalian. Tanpa keluarga ibumu mau jadi gembel? Kakak Ipa tak akan jadi gembel. Kami yang akan menafkahinya. Dia dan Kak Andi sudah putus. Dipertahankan pun cuma jadi beban.
Wanita ini, aku sudah bosan cari suaminya yang lain. Tapi soal kerja, nggak usah dibahas. Kalau tak ada hubungan lagi? Bisa kupertimbangkan atur kerjaanmu. Itu katamu sendiri. Ayu, kau barang bekas. Nanti siapa yang mau? Jaga dirimu. Jangan salahkan ibu, ini demi adikmu. Keluar, jangan bilang kenal kami. Ayu, maksudmu suruh mereka menjauh? Ada apa ini? Tak dengar, kalian bisa pergi. Kalian main-main denganku? Ayu, tadi ibu. Aku bukan lagi anakmu. Cepat lupa. Bila menetap lebih lama, itu masuk tanpa izin. Pergi. Kak Ipar, biar aku. Sekarang aku bisa loh. Kak Ipar, duduklah. Kak Ipar, aku belum bisa nyembelalang. Ajarin aku dong. Aku juga mau belajar. Apa ini ampuh? Mengalihkan perhatian adalah cara tercepat untuk melupakan luka. Si ketiga, jangan keluar beberapa hari ini. Temani Ayu beberapa hari. Aku sudah ajak, tapi Ayu tak mau. Ayah, ibu, aku tak apa. Gadis ini bikin kaget. Aku tak apa. Aku tak apa. Kalian sangat baik padaku. Gak mungkin aku sedih. Mulai hari ini adalah satu-satunya rumahku. Kalian satu-satunya keluargaku. Aku daftarin Ayu kelas, biar dia belajar manajemen. Nanti pas pabrik baru buka, dia harus bantu aku awasi. Wah, sekarang beneran jadi istri manajer pabrik. Ngomong apa sih? Memang beneran. Kak Andi, berita besar. Ada berita besar nih. Kak Andi, berita besar. Ada berita besar. Kenapa buru-buru? Pabrik kita, izin produksi mobil sudah disetujui. Beneran. Beneran. Cepat urus kelengkapannya. Malam ini aku ajak bos-bos itu bahas pabrik baru. Cepat sana. Oke. Andy, apa aku bisa bantu? Minum-minum merusak badan. Aku nggak tega kamu ikut. Aku juga nggak tega. Tenang, aku punya senjata rahasia. Nggak mabuk. Aku tunggu kamu pulang. Kalau semuanya beres, beberapa tahun lagi buka perusahaan. Pak. Kamu tinggal tunggu jadi ibu direktur utama. Semua orang lihat loh. Aku mau cium. Biar aku bicara sebentar. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Adik angkatku di depan keluarga, teman, dan warga sekitar sebagai saksi hari ini menikah. Tolong tepuk tangan. Adik, bicara sebentar. Aku melarang. Tidak setuju. Rina Suryani, kenapa pakai baju begini? Mau apa? Aku mau apa? Aku mau nikah sama kamu. Bukan nikah sama kamu. Nikah sama aku. Aku akan segera jadi ibu pabrik. Iri pun percuma. Cuma aku yang bisa.
keadaannya aneh. Suryani, maafkan kami. Maaf sekali, ini tak terawasi sebentar. Dia langsung kabur. Pak Kades, dia kenapa? Sejak kejadian itu, kondisinya tak normal. Beberapa hari lalu, dengar Andi nikah. Makin gila. Nikah. Demi orang yang bukan miliknya, berbuat jahat. Karma. Tak baik. Maaf, aku bawa dia pergi. Tunggu. Tetaplah makan di sini. Beberapa hari lagi, aku yang bayar bawa dia ke rumah sakit besar di kota untuk diperiksa. Terima kasih banyak. Tadi aku cerita sampai mana? Aku, Andi Pratama, bersedia menikahi Siti Ayu sebagai istriku. Seumur hidup, takkan berubah. Bagus!